Yuk, 3, 2, 1, action! Guys, kita sedang persiapan syuting kulkas di Bebek Cenghar. Bebek Cenghar. Sehat, Cenghar, mantap. Oke. Halo guys, hari ini kita ada di Bebek Cenghar. Coba. Salah satu kuliner terhit dan favorit di Kota Bandung. Kulkas kali ini Kita ngatrop lagi, ngatropnya. salah satu makanan favorit di Kota Bandung ya. Iya, Bebek Cenghar. Bebek Cenghar. Bebek Cenghar itu apa? Selera Jalmi Beunghar. Sambalnya Beunghar. Oke, kita nanti diskusi lebih banyak lagi di atas ya. Nah, kita akan ketemu dengan ownernya. Ownernya, pemilik Bebek Cenghar ini, dan kita nanti akan mendengarkan kuliah ya Kuliah. dari beliau tentang bagaimana sih tips bisnis supaya laris. Oke, kita mulai masuk Ki. Kita akan ngobrol dengan ownernya, dengan Pak Edwin. Kulkas kali ini akan bahas tuntas tentang bagaimana strategi marketing, bagaimana Karena mungkin bisnis erat kaitannya dan marketing. marketing. Terus Gitu. bisnis juga berkaitan dengan penglaris, Pak. Penglaris pasti. Tema kita nih. Penglaris dan Target marketing bagaimana? Lihat, Pak. Oh ini, wis, spektakuler. Ini karya fotografi yang luar biasa hebat ya. Gitu. Asik loh. Foto-foto yang saya kira Human interest kalau dalam fotografi ya. Nah, sekarang teman-teman kita langsung ke meja panas kita. Meja panas. Kita akan bertemu dengan Pak Edwin karena Pak Edwin udah sana. Sudah ada, oke. Tetap di kulkas ya guys. Oke, Ki. Kulkas hari ini Pak, kita kedatangan tamu spesial. Oke, kita bertamu Ki. Oh, bertamu sekarang ya, Bertamu. bukan Kita bertemu. sudah ketemu dengan owner Bebek Cenghar. Bebek Cenghar. Pak Edwin. Gimana Pak Edwin kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dulu semasa kuliah di KPI, klinis, kelihatan miskin. Sekarang nampak Pak Edwin berbobot. Berbobot. Ya. Jadi pembesar. Para pembesar. Oke, Ki, Tema kita kita mau hari ini, ngobrol apa? Sesuai dengan Pak Edwin. Sesuai dengan Pak Edwin. Apa temanya? Ngomong-ngomong tentang makanan nih Pak, tentang Siap. usaha dunia usaha Pak. Oke. Tema kita hari ini berhubungan dengan salah satu apa ya? Penglaris Pak. Penglaris. Ya. Kadang-kadang orang lain ketika melihat usaha kita laku, pakai monyet bodas. Biar laris Kadang pakai tuh penglaris. Sujon gitu kadang-kadangnya orang lain tuh melihat kita bisnis kita sukses gitu. Padahal di balik itu Pak Edwin pasti banyak ketipunya, Betul, pasti betul. banyak ruginya dan betul. lain-lain. Nah, tema kita hari ini tuh biar laris pakai penglaris. Nah, saya bakal tanya dulu nih ke Pak Ampang. Oke. Pak, sangat banyak hari ini orang yang jualan menggunakan penglaris. Nah ini bagaimana dalam pandangan Islam, Pak? Gini Ki, jualan itu memang harus laris, harus laku. Iya. Kalau tidak laris, itu namanya bukan jualan, tapi apa? Juminten. Jadi jualan itu harus laris. Nah agar laris maka harus pakai penglaris. Tapi jangan sembarang penglaris. Penglaris yang dipakai harus benar-benar aman menurut akal sehat. Satu. Sebab gini, kebanyakan penglaris bukan melariskan tapi malah melediskan. Bukan laris malah ledis. Apa yang ledis? Dari mulai barang yang dijual sampai ledis modalnya, bahkan ledis keimannya. Karena itu kata Islam, pakai penglaris tapi aman menurut agama dan aman menurut akal sehat. Gitu. Nah, karena saya ngelihat Bebek Cenghar ini pengunjungnya semakin banyak ya. Banyak, Iya. Pak. Baru 10 hari tapi banyak terus. Saya curiga jangan-jangan pakai penglaris. Nah ini gimana Pak ini? Pakai penglaris atau enggak ya? Ya. Kalau ngobrol-ngobrol pakai penglaris, ya pastilah pakai penglaris. Penglaris ya. Penglaris di bisnis kuliner itu ada dua, gitu kan. Pertama harus unik, keduanya harus enak. Unik Gitu. dan enak. Unik dan enak. Ketika kuliner itu unik,
berbeda dengan yang lain, insya Allah akan dicari. Keduanya harus enak. Kenapa harus enak? Karena patokan kuliner itu dari rasa. Kalau rasanya enak, insya Allah para customer akan balik lagi dan mereferensikan ke temannya, ke tetangganya dan sebagainya. Dan bebek cenghar itu unik dan enak. Betul, itulah penglaris. Uniknya karena bebek cenghar itu selera jalmi beunghar. Tidak kelimis ya. Enaknya, wah ini pedasnya ini nendang banget. Betul. Yang tadinya ngantuk ngumpet persoalan apapun, makan bebek cenghar semuanya Ki. Betul. Cenghar. Sambalnya enak, ada sambal mata sama sambal bawang. Orek. Betul. Salah. Karena saya ingat sambal matanya kayaknya enak banget. Ya, di sini ada 4 sambal yang kita siapkan. Ada sambal matah cenghar, ada korek, terus ada lado hijau dan sambal rempah hitam. Kita nanti explore ya, nanti. Nah, ini salah satunya yang bikin laris itu yaitu keunikannya dan bermacam sambal. Karena sambal ini cukup menarik daya tarik para penikmat makanan. Betul. Bahkan dari sisi bebeknya juga ada 2 jenis. Satu, bebek yang disajikan original, gitu kan, diungkep dengan bumbu original. Keduanya bebek cenghar, itu bebek pedas. Kalau bisa benar-benar bikin cenghar karena ada berbagai macam rempah. Cengek kalau bahasa Sunda nama, ada berbagai macam yang bikin pedas cabe. Dari mulai cabe rawit, cabe domba, jalapeno dan lain sebagainya. Saya yakin cabenya asli ya, bukan cabe-cabean. Bukan. Salah kita. Cabe-cabean. Nah, Pak. Nah, siap. Setelah tadi diterangkan sama Pak Edwin, nah yang dimaksud dengan penglaris aman itu apa? Gini, penglaris aman itu tadi penglaris yang direstui oleh syariat dan penglaris yang logis menurut akal sehat. Kan begini, pintu yang ditempuh oleh yang ingin laris itu macam-macam. Satu, ada pintu ilmu. Jadi dia ingin laris, dia pakai pintu ilmu. Ilmunya apa? Ada nama ilmu marketing, ada perguruan tingginya, ada program studinya. Langkah yang ditempuhnya ongoing proses. Rata-rata langkah yang ditempuhnya ilmiah ya, Pak Edwin tadi. Langkahnya adalah rasional, langkahnya sistematis, langkahnya metodologis. Nah, banyak pedagang kecil menjadi besar karena menempuh teknik laris yang disodorkan dalam marketing. Banyak saya kira prototipe atau profil perusahaan yang tadinya kecil jadi besar. Kenapa? Nempuhnya, dia nempuh ilmu. Ilmunya ilmu marketing. Dia tidak sembarang bisnis, dia malah punya konsultan bisnisnya atau dia punya mentor bisnisnya. Pak Edwin, kalau bebek cenghar siapa? Ada punya mentornya? Oke, sebenarnya bebek cenghar ini kalau ngobrol mentor bisnis pasti ada, karena bagaimanapun praktek dalam bisnis itu harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmu kita bisa sasar. Betul. Gitu kan. Ilmu dari marketing aja gitu kan. Pertama, ketika kita bikin produk, kita harus ada yang namanya piramida marketing. Yang pertama itu kita harus tahu who-nya itu siapa sih yang beli produk kita. Betul. Jadi ketika kita ngeluarin produk, nggak bisa menurut ego kita. Betul. Tapi harus menerobos selera. Betul. Selera dari customer. Kita harus paham. Bebek ini siapa sih pembelinya? Laki-laki atau perempuan? Betul. Gitu kan. Umurnya berapa sih yang konsumsi bebek ini? Kalau yang dijualnya bebek laki-laki atau perempuan? Nah, bebas ya. Bebeknya tanpa jenis kelamin. Gitu. Jadi ada piramida marketing yang kita lakukan dari mulai who-nya siapa yang mau beli gitu kan. Terus where, di mana sih calon pembeli kita itu? Makanya kita cari lokasi terbaik di Kota Bandung, yaitu di Jalan Buah Batu. Gitu kan, di mana sesuai dengan segmen pasar yang nanti kita Buah punya. Batu ini kalau Iki jadi wali Kota Bandung bukan Buah Batu. Apa tuh? Buah Iki. Diganti. Mudah-mudahan siapa tahu Iki jadi jadi wali Kota Bandung. Amin. Ini santri kulkas. Setelah Pak Ode turun, saya naik. Nanti didukung oleh Pak Edwin. Sama-sama alumni KPI. Amin. KPI juara kan. Gitu ya, jadi Pak Edwin. Betul. Jadi ada beberapa strategi marketing di mana sebelum kita eksekusi satu bisnis, kita butuh dulu perencanaan bisnisnya seperti apa. Dari mulai who, where, when, why, what, sampai how. Gimana sih cara jual seperti ini, gitu kan? Itu ilmu penglaris yang memang harus dikuasai oleh para pebisnis.
agar ketika dia buka bisnis bisa langsung laris. Makanya nggak heran Bebek Cenghar di Buah Batu baru buka, kita tahu pengunjungnya begitu banyak. Jadi yang pertama Ki, kembali ke pertanyaan tadi, ketika ingin laris ada yang menempuh pintu ilmu. Ya. Yang kedua juga ada yang menempuh pintu agama. Kan jelas kata agama itu bahwa dagang itu kan proses mulia. Maka ketika jualan ingin laris harus maksimalisasi doa dan maksimalisasi usaha. Agama kan nyuruh gitu. Berdoa untuk apa? Menjalin koneksitas diri kita dengan Tuhan, dengan Allah. Doa itu kan macam-macam ya. Ada doa maksurat, doa yang tersurat dalam Al-Quran, doa yang tersirat juga dalam hadis. Itu doa yang terbaik. Misalnya ada Asmaul Husna dan lain sebagainya. Dan doa-doa yang diwaris oleh para kiai. Maksimalkan doa itu. Yang kedua, kata agama, maksimalkan ikhtiar. Jangan hanya berdoa, ikhtiar. Ikhtiarnya tadi, datanglah ke ahli bisnis. Dalam pintu agama, dagang itu sama ongoing proses. Tidak simsalabim abrakadabra. Kalau simsalabim abrakadabra kan surap. Betul. Dalam pintu agama juga Ki, itu ongoing proses. Konsultasinya ke siapa? Kalau tadi pintunya ilmu bisnis, itu ke mentor bisnis. Kalau agama, konsultasinya pasti pada ulama. Itu aman. Tapi yang ketiga mulai ketika ingin laris itu pakai pintu mistik. Langkahnya itu apa? Instan, tidak mau proses. Upami dagang yang langsung laku. Nah itu Pak. Maka dia beli jimat tertentu. Lihat searching di internet, Masya Allah jimat-jimat penglaris itu macam-macam Pak Edwin. Ternyata dari mulai yang 1,5 juta sampai yang 150 juta. Biasanya yang jualannya mengatasnamakan mbah. Ada Mbah Terong Peot, ada Nyai Takokak Betekok dan lain sebagainya, banyak yang seperti itu. Itu ditempuhnya adalah mistik, mau nggak mau kan mistik gitu. Lalu bikinlah sejumlah testimoni dengan memakai jimat ini seharga mahar ini. Alhamdulillah bisnis saya menjadi laku, digambarkanlah tampilkan uang yang berlipat-lipat gitu ya. Hingga ini bisa menarik orang yang lemah iman untuk beli produk jimat itu. Itu kan spiritnya instan, tidak mau ongoing proses. Jadi kepala tidak cerdas dengan dagang itu, tapi jalan pintas yang ditempuh. Ini mistik mulai bahaya. Yang keempat ada juga melalui pintu sihir. Pintu sihir itu apa? Langkahnya sama juga instan. Ini lebih bahaya. Ini melibatkan relasi dengan jin kafir. Banyak yang menawarkan seperti itu. Medianya rata-rata mantra-mantra dan benda-benda tertentu. Konsultannya siapa? Dukun. Kalau yang mistik tadi konsultannya jelas paranormal lah. Mengatasnamakan paranormal dia. Kemudian atau sebut saja mungkin kalau menurut saya ini dukun dalam wajah baru sebut paranormal. Tapi mereka tidak mau disebut dukun. Tapi kalau yang sihir jelas konsultasinya adalah kepada dukun. Jadi jika pertanyaan tadi yang dimaksud penglaris aman itu apa? Penglaris yang ditempuh melalui pintu ilmu marketing dalam bisnis. Tempuh silakan, itu ikhtiar yang saya kira rasional, metodologis terukur. Dan yang kedua melalui pintu agama. Apakah juga Bebek Cenghar menempuh pintu agama, Pak Edwin? Tentu. Hampir semua bisnis yang kita buka, pertama visi bisnisnya, visi perusahaannya itu harus beyond the money, di atas uang. Gitu. Ketika niatnya hanya mencari uang, itu akan lelah. Ini nih. Tapi ketika beyond the money, insya Allah gitu akan lebih powerful, lebih kuat. Tidak akan lelah, bisnis. tapi lillah ya. Betul. Bahkan semua karyawan itu diwajibkan. Begitu berangkat mereka pergi ke pekerjaan, mereka harus niat. Ya Allah, niat saya mencari rezeki lillahi ta'ala. Dari mulai mereka niat sampai pulang, itu pahalanya jihad. Jihad, betul. Jadi akumulasi dari individu bagus akhirnya bisa melahirkan perusahaan yang bagus. Makanya si perusahaan itu mewajibkan. Pertama, visinya udah lillah. Keduanya, karyawannya dikasih juga kewajiban untuk ketika berangkat harus berniat lillah. Ketika dia sudah lillah, ketika ada yang komplain, dia pegang diri. Saya sedang jihad. Ketika ada yang muji, dia juga akan pegang diri. Ini saya sedang jihad. Jadi mereka akan menjadi pegawai yang tangguh gitu kan. Dan ketika niatnya sudah betul, berapapun omset hari itu, maka yang akan keluar dari mulut semua yang terkait di bisnis itu akan bersyukur. Alhamdulillah hari ini dapat omset sekian. Ketika bersyukur, maka lain sakartum akan tambah-tambah gitu kan. Seperti itu. Dibanding kebanyakan ketika niatnya salah, maka di ujungnya akan menjadi kufur. Anjrit, hari ini omset sekian dan sebagainya. Ketika itu pula malaikat akan mencatat kufur manehmah gitu kan. Kurangi. Makanya diwajibkan
bagi para karyawan dari owner sampai manajer sampai ke bawah, pertama niat, diakhiri dengan syukur. Dengan seperti itu mudah-mudahan bisnis akan makin berkah, makin banyak, makin banyak. Ini pintu agama, ini penglaris dalam pendekatan pintu agama. Saya percaya kepada Edwin kan bukan hanya punya bebek cenghar, beliau juga kan owner Ruby Tour. Oke, kamu kalau mau umroh ke Khalifah Tour penuh ke Ruby Tour. Kalau Ruby Tour penuh, Tour gitu. Kita kan saudara ya. Apalagi alumni KPI. Harga mati KPI itu. Nah Pak, pertanyaan ini Pak, kenapa sih saat ini banyak fenomena nih penglaris dalam bentuk jimat, kadang-kadang kolaborasi dengan jin gitu. Oke. Kadang-kadang di dompet para pedagang, kadang-kadang ada Pak. Ada rajah ya, jimat tertentu gitu. Nah, itu, Pak, gimana, Pak? Gini, hal ini diduga tadi ya, pakai jimat kolaborasi dengan makhluk halus atau dengan jin itu, ini dilakukan oleh masyarakat dulu yang masih terbelakang. Mereka belum mengenal budaya baca tulis. Jadi ketika mau dagang belum punya konsultan bisnis. Ketika mau dagang masih jauh ke ulama. Akhirnya mereka konsultasinya adalah ke dukun. Jadi jimat kemudian juga kolaborasi dengan makhluk halus itu dilakukan oleh masyarakat yang masih terbelakang dan belum mengenal budaya baca tulis. Satu dia itunya. Kemudian begini, di antara produk hasil konsultasinya memang dengan dukun itu pasti di antaranya adalah jimat. Gini, mereka meyakini bahwa nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Ya. Jadi dalam teori evolusi jiwa itu bahwa ketika kita mati, jasad aja yang mati, ruh kita masih hidup. Di mana ruh yang sudah meninggal itu berada? Kata mereka, ruhnya itu bersemayam di benda-benda tertentu. Itu yang wajib disebut dengan animisme atau dinamisme. Di mana ruh orang tua kita yang sudah meninggal itu bersemayamnya, itu sangat bergantung. Ada yang bersemayam di gelas. Hingga gelas ini bukan sembarang gelas, tapi gelas yang punya kekuatan magis. Maka ketika dipakai di restoran tertentu, gelas itu akan menarik orang lain untuk merasakan seperti nikmatnya itu. Ada yang meyakini ruh itu tinggal di piring tertentu, ada di sendok, ada di keris, dan di segala macam, bergantung pada karakter tertentu. Maka orang tua dulu yang masih terbelakang menganggap bahwa di benda-benda tertentu ada kekuatan magis. Nah, kekuatan magis itu lantas pada proses berikutnya dijual belikan dan dijadikan jimat. Kalau beli piring ini dipajang di restoran kamu, pasti akan menarik pengunjung datang. Kalau mangkok ini dipajang di warung kamu, nanti pasti akan datang banyak pengunjung. Kenapa? Karena di benda itu dianggap punya kekuatan tertentu. Lahirlah jimat. Nah, pada proses berikutnya itu tadi, jimat itu akhirnya dikomodifikasi, diperjualbelikan. Jadi latar belakang munculnya seperti itu. Jadi jika dilihat dari latar belakang historis, lahir pada masyarakat yang terbelakang, belum mengenal budaya baca tulis, gitu, belum mengenal konsultan bisnis, belum mengenal ulama, gitu. Tapi ternyata sampai sekarang bukan habis, malah tetap ada. Ini kenapa munculnya? Karena fenomena instan itu. Segalanya ingin segera cepat, segalanya ingin segera dapat. Wah, saya konsultasi dengan semua para pebisnis. Jika nafsunya nafsu instan, kita tidak akan mendapatkan apapun. Harus ongoing proses. Akhirnya yang kita dapatkan malah langkah-langkah yang irasional seperti itu. Itu Ki. Pak Edwin pakai makhluk halus tertentu enggak? Tuyul Bogor Pak. Kalau saya pakai hal-hal tersebut berarti saya kembali ke era primitif. Era primitif. Itu. Buat pengusaha muda sekarang Pak, jangan seperti itu Pak. Janganlah, gitu kan. Banyak pelatihan, banyak training, banyak seminar yang mengedukasi kita untuk meningkatkan soft skill tentang bisnis, gitu kan. Ini dari mulai belajar branding seperti apa, segmentasi seperti apa, positioning seperti apa, banyak hal gitu kan. Termasuk era yang sekarang makhluk halusnya adalah media sosial. Gitu kan. Ya, itu maya gitu kan. Dunia maya memang, dunia yang agak goib. Nah, itu memang harus dioptimalkan. Makanya harus ada tim medsos gitu. Sekarang ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok dan lain sebagainya. Itu adalah medium orang modern, pengusaha modern untuk melariskan bisnisnya. Bukan tuyul-tuyulan. Oke, ini ilmu Ki. Kita kulkas biasanya ringkas, sekarang dalam ilmu bisnis kita. Luar biasa. Makanya saya dari sini saya buka bisnis Pak.
saya training. Ah ya Pak, oh benar. Bisnis Pak. Jual beli cimol. Tapi menarik Pak ya. Cimol kalau di ini lagi ya. Sebenarnya bisnis apapun itu bisa bikin kaya. Tinggal visi dari si ownernya tersebut. Kalau visinya hanya 20 juta, ya achieve-nya akan segitu. Kalau visinya 200 juta, dia juga bakal achieve segitu. Tergantung daripada visinya tersebut. Kalau bahasa agamanya ana innadzoni abdi, aku tuh bagaimana persangka aku. Oke. Makanya bisnis travel ini, bisnis bebek ini visinya besar. Besar. Omsetnya harus besar. Per bulan targetnya jelas. Oke. Itu dikejar dengan baik dan benar dan profesional. Baru akan achieve gitu. Makanya bisnis apapun itu bisa menghasilkan dengan benar. Yang harus diperbaiki adalah ownernya. Owner. Jadi owner yang benar Ki. Jadi owner yang benar. Jangan punya mental sugar daddy. Bahaya, rusak Intinya bisnis mental. kamu nanti. Nah Pak, lalu apakah jualan menggunakan jimat dan jasa jin kafir? Jasa jin kafir demi laris jualan bisa berbahaya nggak? Oke, ini pertanyaan menarik didengerin oleh manusia milenial ya. Ya. Jadi pada saat jualan menggunakan jimat penglaris dan masih berkolaborasi dengan jin kafir demi laris, itu sangat berbahaya. Berbahayanya di mana? Pertama, telah merusak pekerjaan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah. Jadi kata Rasulullah bahwa atyabul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu ba'in mabrurun. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya sendiri, tidak melibatkan jin, dengan tangannya sendiri, tidak memakai jimat, dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi amal yang terhebat di hadapan Allah itu adalah mereka yang jual beli dengan tangannya sendiri dan melakukan proses jual beli yang dengan mabrur. Berarti berdagang yang dimuliakan oleh Islam, kalau kita melibatkan jin kafir dan menggunakan jimat, itu merusak kemuliaan dagang sendiri yang sudah dimuliakan oleh Allah gitu. Kemudian bahaya yang kedua, ketika sesuatu yang mulia, berdagang berjualan dimuliakan sunnah Nabi, lalu dicampur adukan dengan menggunakan penglaris, jin kafir, kemudian pakai jimat, itu berarti kita mencampur adukan antara yang benar dengan yang batil. Kata Allah dalam Quran, dalam Al-Quran menyebutkan gini di Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah dicampur adukan antara yang benar dengan yang salah itu. Bahayanya di sana. Kalau campur adukan yang benar dengan yang salah, maka bukan keberkahan yang kita raih. Itu Ki. Ya. Tapi ada bahaya lain nggak Pak saat pakai jimat penglaris? Apa tuh bahaya yang lainnya? Bahaya yang lain masih ada. Satu, begini ya. Di Quran surah As-Su'ara ayat 221 kan Allah menjelaskan gini, hal unabbiukum alamang tanazzalus sayatin, apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun, kata Allah, kepada siapa setan itu bertamu, kepada siapa setan itu berkunjung. Kata Allah, tanazzalu ala kulli afakin asim, setan itu turun kepada para pendusta yang banyak dosa. Siapa pendusta yang banyak dosa itu? Ikhwanas sayatin, saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan itu? Diantaranya adalah dukun. Jadi para kahin, para dukun itu disebut saudaranya setan dari kalangan manusia. Nah, setan itu sengaja bertamu ke dukun itu, sengaja setan itu bertamu pada mereka. Nah, berikutnya yulquna sam'a wa aksarum kadibun. Mereka menghadapkan pendengarannya kepada setan. Jadi dukun itu menghadapkan pendengarannya kepada setan. Nah, jadi iki kalau bisnis pakai penglaris dengan jimat dan jin kafir di mana konsultannya adalah dukun, maka itu sangat berbahaya. Kenapa? Sebab dukun itu adalah saudaranya setan dari kalangan manusia. Dengan menggunakan jasa dukun, berarti setanlah yang akan mengendalikan bisnis kita. Ngeri. Ngeri nggak Pak Edwin? Ngeri. Lebih baik mentornya Pak Edwin. Pak Edwin. Nanti yang butuh bisnis, mentornya ke Pak Edwin. Siap, boleh. Gitu. Buat anak-anak muda, apalagi alumni KPI ini. Tuh, mau bisnis juga kan? Bisnis, siap. Pak, apakah dengan memakai penglaris dalam bentuk jimat, bantuan jin kafir, terus
ini bisa menyebab kita ke dalam kemusyrikan? Oke, pasti Ki. Jadi gini kata Rasul, man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Jadi barang siapa yang datang ke dukun ya untuk bisnis, datang dia ke dukun konsultasinya, bukan ke Pak Edwin yang ahli bisnis, bukan ke orang yang jadi mentor bisnis, tapi datangnya ke dukun, lam tuqbalahu salatun, tidak akan diterima salatnya itu arba'ina lailatan, 40 hari. Makna sholat di sini kan sholat itu induknya kebaikan. Ya. Jadi kebaikan apapun yang dia lakukan selama 40 hari itu ditolak, mardudatun la tuqbalu. Jadi seluruh kebaikan yang kita lakukan di mana induknya adalah sholat, ketika kita datang ke dukun, maka itu tidak akan berbuah kebaikan. Bahkan ini jelas pasti musyrik. Sementara kata Allah di An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Musyrik itu tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dalik. Allah akan mengampuni dosa yang lain. Mohon maaf kalau kamu jadi sugar daddy misalnya ya, lalu taubat. Itu bisa diterima, Ki. Tapi janganlah. Ini aja. Atau saya nggak tepat bilang kamu sugar daddy karena kamu miskin. Pak Edwin. Pak Edwin misalnya jadi sugar daddy gitu, dia melihara sugar baby gitu, lalu tobat, diterima tobatnya. Tapi kalau sudah musyrik itu la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak ngampuni dosa musyrik. Itulah bahayanya kalau bisnis pakai penglaris yang melibatkan dukun. Ya, karena pasti diberi jimat dan jin kafir, itu akan jadi musyrik, kita mensekutukan Allah. Gitu. Nah, gitu. Jadi jangan pernah berbisnis itu pengen cepat laris gitu. Pakai jimat. Kolor pakai kolor. Tukang bakso pakai kolor. Ada memang. Ada yang gitu ya. Ada. Tadi Bapak mau menjelaskan atau menyinggung tentang berdagang itu ada profesi yang mulia, Pak. Saya nanya dulu ke Pak Edwin, benar nggak Pak Edwin? Berdagang itu mulia. Nah, ini yang rasakan oleh Pak Edwin pengalaman nih. Kalau saya bicara teori mulu. Ya, bagi kita pengusaha ya tadi tuh gitu. Pak Edwin minumnya saya minum dulu ya. Siap. Baik. Kocok dulu Pak. Kocok dulu. Ini namanya apa Pak Edwin? Ini teh tarik. Oh, ada tarik, ada tarik. Betul. Oh benar. Kalau tidak lagi syuting, mau saya seruput semuanya ini. Enak Pak Edwin. Ya, balik lagi ke niat awal berbisnis. Bisnis mau ngapain sih gitu kan? Kalau Oke. saya bisnis pengen senang-senang sih, gitu kan. Saya harus kaya, tapi dengan cara yang senang-senang, gitu. Jadi ketika ngobrol tadi, apa sih? Lupa. Bisnis itu kan mulia. Oke, iya. Makanya tadi diwajibkan bagi owner sampai ke bawah untuk pasang niat yang betul, gitu kan. Kita berprinsip, berpendapat bahwa bisnis ini adalah bagian dari jihad. Si suami berjihad untuk istri dan anak-anaknya. Yang masih belum keluarga dia sedang berjihad Oke. untuk ibu dan lain sebagainya. Semua pihak berjihad gitu kan di bisnis ini. Jadi instrumen ibadah itu tidak hanya ritual seperti sholat dan sebagainya. Oke. Justru berbisnis ini adalah salah satu lahan jihad gitu kan. Dari mulai dia detik mulai niat sampai pulang, tiap detiknya insya Allah akan dicatat sebagai pahala jihad. Dan itu adalah untung sebenarnya. Keuntungan yang sebenarnya itu. Betul. Ya? Kalau rupiah dan lain sebagainya itu hanya duniawinya kita butuh. Tapi untung sebenarnya adalah pahala jihad itu. Pahala jihad. Nah dari pahala jihad itu, itu. insya Allah gitu kan, kita tuh akan lebih bisa berpikir bisnisnya jangka panjang, tidak jangka pendek. Pasti jangka dapur asup. Jangan ya. Dan kalau sudah itu kita dapat, insya Allah yang lain Turken ya. Dan bisnis itu yang dicari berkah, bener. Sebelum saya punya konsep bisnis itu adalah jihad, dulu ya di awal kita berbisnis mencari uang dan capek Ya. capek luar biasa. Tapi ketika di switch niatnya hanya pindah niat saja, jadi lillah, jadi tenang. Mau omset berapapun ya sudah Tenang ya. gitu. Oke, kalau perspektif teori dalam bisnis Islam, betul apa yang disampaikan Pak Edwin tadi. Dagang ini punya kemuliaan seperti mujahid fisabilillah ya. Jadi mujahidin. Siapa mujahidin? Si Bren. Muka jahat tapi hatinya dingin.
Gini Ki, ya mohon maaf. Tujuan dagang itu kenapa disebut mulia? Karena dagang itu punya tujuan. Satu, ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Kan kita ngomong sunnah Nabi poligami we terus hari derhente kan. Betul. Kayak gitu Pak Edwin. Betul. Ngomong poligami derhente. Nah, eta laki-laki teu boga kawani anjir. Siga saha. Editor dakwah. Bukan seperti editor ya. Jadi kalau poligami tidak mampu, ihya sunnah, berdagang itu menghidupkan sunnah Nabi dan jalan para ulama. Ulama yang berdakwah ke Indonesia itu para pedagang. Ya, betul. Islam tersebar di Indonesia oleh para pedagang. Hingga mereka dakwahnya itu tidak mengharapkan apapun, bahkan dia memberi pada orang lain. Mulia satu. Yang kedua, jualan itu kata Pak Edwin, dagang tadi itu adalah ibadah, yakni persembahan ketaatan terbaik kepada Allah. Ibadah bukan hanya ritual, jualan itu adalah ibadah. Berangkat dari rumah niat untuk mencari kasab, menghidupi orang tua, menghidupi anak dan keluarga dan sebagainya, itu adalah ibadah yang teramat hebat. Dua, yang ketiga tentu meningkatkan perekonomian. Ya. Harus, kan kata Nabi, umat Islam yang kaya itu jauh lebih disukai ketimbang umat Islam yang miskin. Kenapa? Sebab dengan kekayaan akan banyak kebaikan. Kan dengan kekayaan kita bisa umroh. Pakai apa? Betul. Robitur pasti. Kalau robitur penuh kemana? Halifatur. Tapi biasanya yang penuh duluan mana? Halifatur. Senior. Senior ya gitu. Kan itu seperti itu, meningkatkan berjual untuk perekonomian. Kemudian berdagang juga untuk mencari ilmu. Dagang itu yang menyebut sebagai universitas kehidupan. Kampus kehidupan yang sesungguhnya itu pada saat berdagang. Kita kenal dengan karakter banyak orang, kita tahu peluang dan tantangan, kita tahu segala jumlah resiko dan sebagainya. Maka para pedagang itu rata-rata pintar-pintar Ki. Siapa yang pintar nih? Para pedagang itu rata-rata pintar karena dia digodok di universitas kehidupan. Itu ilmu dagang itu. Berikutnya kan berdagang juga bagian dari dakwah. Ya. Para ulama dulu dakwahnya lewat harta. Kemudian dagang juga bagian dari medium silaturahim. Pada saat berdagang kan kita bersilaturahmi dengan banyak orang. Lalu ada koneksitas, ada pertautan rohani. Kemudian berdagang juga tadi merupakan medium meraih keberkahan. Keberkahan itu sumbernya dari apa? Dari kebaikan. Jadi dalam dagang banyak sekali kebaikan-kebaikan. Maka para pedagang lazim hidupnya adalah penuh dengan keberkahan. Amin. Oke, berbicara tentang keberkahan gitu, karena menjadi pedagang itu Pak sangat berkah. Apalagi ketika kita punya pegawai, kita bisa memberi gaji, apa ya? Gaji itu bisa maksudnya dipakai buat anak istri, dipakai buat orang tua dan lain-lain gitu. Itu menjadi keberkahan tersendiri ya, seperti itu. Nah Pak, keberkahan apa saja sih ketika dalam berjualan itu? Sebetulnya kamu tadi sudah menjelaskan, ya. Berkah itu kan di Ragib Al-Isfahani menyebut subutul khairil ilahiyah fi syai'in. Jadi subutul khairil ilahiyyi fi syai'in, menetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Jadi misalnya kebaikan menetap gitu pada sesuatu. Nah itu adalah namanya berkah. Hingga kebaikannya tidak lari kemana-mana gitu. Kemudian juga misalnya kalau Imam Ghazali menyebut berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Misalnya kita sudah punya kebaikan nih. Nah kebaikan itu menjadi bertambah gitu. Jadi dengan berjualan misalnya kita berkah itu jualan yang bertambah kebaikan. Mana diantaranya? Bisa nambah kerabat. Ya. Dengan jualan itu kita bisa misalnya berbagi kepada orang lain. Itu kan berarti kebaikannya bertambah. Kemudian setelah itu misalnya bisa ngebantu solusi atas problem orang lain. Seperti orang tidak punya pekerjaan, dengan bekerja di kita kan, dengan misalnya entah menjadi karyawan apapun. Jadi keberkahan dalam jualan itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Atau misalnya ada yang mengatakan bahwa Imam Nawawi menyebut bahwa keberkahan itu tumbuh, berkembang, bertambah dan berkesinambungannya kebaikan. Jadi kebaikan itu pertama tumbuh. Setelah tumbuh kebaikan itu berkembang. Setelah berkembang bertambah. Setelah bertambah nanti berkesinambungan. Nah, rata-rata dalam jualan kebaikan itu tidak hanya menetap, tapi berkembang, bertambah dan berkesinambungan. Pak Edwin misalnya, bukan hanya sekedar dengan berbisnis, bukannya sekedar punya rubitur, tapi Pak Edwin juga punya misalnya bebek cenghar. Pak Edwin juga punya nasi goreng apa banyak sekali kan Pak Edwin itu perusahaannya. Nah, itu namanya berkah. Jadi bukan hanya menetap kebaikan itu, tapi bertambah, terus berkesinambungan. Nah, itu keberkahan yang sejatinya dikejar dalam jualan. Saya kira Pak Edwin prototipe seorang pebisnis muslim karena selalu berkembang terus, bertambah, berarti berkah. Amin. Benar gak kayak gitu Pak Edwin? Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Sudah punya berapa perusahaan sampai sekarang ini?
Kalau secara legal di travel kita ada PT Ruby Restorabani di umroh dan haji. Luar biasa. Terus juga ada PT Harmoni Dua Negeri, itu buat low classnya dari travel, khususnya domestik dan internasional. Kemudian kita punya Kuba Booking Internasional. Wah, aku mau booking edan ini. Gitu. Itu untuk melayani para travel gitu ya. kan Yang butuh visa ya. Visa belum. Gitu kan, kita hotel, bis, intinya keperluan ketika di Saudi lah. Saudi gitu. ya. Bahasa tenarnya LE atau handling. Oke, handling. Nah, Kuba Booking itu bergerak di situ. Kemudian kita punya Baitul Mal wa Tanwil BMT, namanya Senyum Madani gitu. Itu untuk nabung. Untuk para nabung dan sebagainya. Nah, karena pandemi, akhirnya kita buka bisnis yang lain, bisnis kuliner. Oke. Bisnis pertama yang dibuka adalah nasi goreng mafia. Kemudian kita punya juga makaroni brandnya. Kemudian ada alpukat Sultan. Itu Luar sudah biasa. ada 4 cabang. Ini berkah. Jadi kebaikannya terus bertambah pada saat umroh sekarang kena corona. Dia tidak berhenti saja di sana, malah bertambah yang lain. Itu namanya berkah. Betul. Nah, ini Bebek Cenghar salah satu bisnis barunya. Bisnis baru. Di Jalan Buah Batu nomor 167. Oke. Kalau saya badan doang yang berkembang, Pak. Berarti badan kamu berkah ya. Amin, berkah. Mudah-mudahan nanti usaha ya. Para teman-teman usaha bareng gitu. Amin, insyaallah. Dan mudah-mudahan tim kulkas kita berangkat umroh. Oh, Kita syuting di sana ya. Amin. Ditarget dong, kapan berangkat? Insyaallah, Pak. Nanti kasih challenge kita. Mantap, Pak. Kapan berangkat? Coba kalau Ruby Tour. Ya, ketika lagi pandemi, Iya. trip yang paling mungkin kita lakukan ke Turki. Hagia Sophia. Backpackeran ke Turki. Kita bikin syuting Para sana. pemuda backpackeran di Turki asik-asik aja kan, nggak usah kita pakai travel yang terjadwal. Kita biar asik misalkan lagi senang di Hagia Sophia, ya udah gitu kan. Lama-lama di situ. Bikin konten di Hagia Sophia. Oke. Kita cari tiket murah, kita pergi bareng-bareng. Amin. Bisa. Lanjut ke yang Ya, saya ada pertanyaan. lanjut, Pak. Ini yang terakhir nih, pamungkasnya nih. Siap. Lalu apa yang harus dilakukan supaya jualan itu berkah? Nah, itu, Pak. Oke, sejatinya kita bertanya kepada Edwin. Tapi Ya. cara teoritik gini kan, berkah itu tadi ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Sumber berkah itu adalah kebaikan. Tidak akan ada keberkahan kalau tidak ada kebaikan. Jadi kalau kita ingin berkah apapun, lakukan sesuatu dengan baik. Pertanyaannya, milik siapa kebaikan itu? Biyadikal khair. Kebaikan itu adalah dari tangan Allah. Maka kalau bisnis kita ingin berkah, kita harus berjabat erat dengan Allah. Kita harus menjalin koneksitas diri kita dengan Allah. Kemudian kita harus berbisnis berdasarkan sistem Allah. Kita berbisnis dalam track Allah kalau ingin berkah, teorinya gitu. Benar nggak Pak Edwin? Betul. Kalau bahasa saya harus balance antara spiritual dan profesional. Profesional ya. Gitu kan. Spiritual harus kencang gitu kan. Dari mulai niat, terus riadoh-riadoh yang lain. Spiritual yang kencang berapa giga itu biasanya? Asik. Provider yang mana itu ya? Gitu, dari mulai niatnya, dari mulai sedekahnya, dari mulai duhanya. Sebenarnya perjalanan jadi pebisnis itu adalah perjalanan spiritual menuju Allah. Ya. Makin baik dia, makin keren dia, biar makin berkah juga. Makin berkah. Tapi tidak cukup hanya spiritual yang harus bagus, profesionalisme juga harus keren. Harus belajar tentang ilmu bisnis gitu kan, ilmu manajemen, ilmu marketing dan sebagainya, khususnya dari diri owner. Sehingga dia bisa paham alur bisnis dari mulai dia bikin bisnis plan sampai eksekusi. Dia tahu ketika dia berinvestasi kapan BP. Tidak dia Harus benar ya? Iya, Harus gitu. benar. Nah, profesionalisme itu bisa dilatih gitu kan. Banyak pelatihan, banyak mentor. Kita harus bertanya gitu kan. Jangan ketika kita berbisnis jalan sendiri. Kadang-kadang bingung. Nentuin produk aja kita bingung. Ini produk jualnya kemana dan sebagainya. Nentuin segmennya bingung dan sebagainya. Butuh mentor memang, butuh guru, butuh mursyid lah gitu kan. Mursyid, oke. Sehingga bisa mengarahkan bisnisnya itu kemana.
Bahkan pebisnis yang baik ketika dia belum buka sudah tahu kapan BP, kapan ROI gitu kan. Oke. Jadi intinya gini, Ki. Selain menjalin koneksitas diri dengan Allah, kata Pak Edwin harus profesional. Profesional itu kan jujur diantaranya ya. Profesional itu diantaranya on the track. Profesional itu diantaranya berbasis pada ilmu tuh profesional. Di Nabi kan bilang gini, Pa'in sodako burika. Kalau jujurnya itu apa? Jualannya itu sodako, pinter. Jualannya itu jujur, jualannya itu on the track, burika, dia diberkahi. Jadi sumber keberkahan itu dari biadikal khair, yang pertama itu spiritualitas ya. Sumber keberkahan dua adalah dari profesionalitas, kejujuran, integritas, kemudian ilmu, profesionalitas dan lain sebagainya. Ki, ngobrol kita sudah panjang ya edisi Ngatro kali ini luar biasa. Kalau kuliah Ki, kalau kuliah ini bisa 12 SKS. Luar biasa. Nampaknya bukan kulkas lagi ya edisi Ngatro kita kali ini. Oke. Intinya buat teman-teman anak muda yang mau berbisnis, jangan berpikir untuk monyet bodas. Apalagi jangan berpikir seperti itu, karena usaha itu ya proses Pak ya. Proses kita jatuh bangun, ditipu, di apapun itu, karena kebanyakan nih Pak anak muda sekarang nih ketika usaha bangkrut udah beres habis itu. Betul. Dia nggak bangun lagi membangun itu gitu. Ya. Padahal di situ prosesnya di situ dari situ. Oke, anak-anak muda milenial yang mau bisnisnya laris tanpa penglaris yang membawa musyrik harus dengerin kulkas edisi kita hari ini dari awal sampai akhir, sebab ini kuliah yang luar biasa hebat berbasis teori dan berbasis praktek. Sayang kita hanya di kulkas Ki, ringkas tidak terlalu panjang. Kita harus segera mengakhiri. Di mana Ki kita kulkas itu apa? Kuliah ringkas, salah satunya kuliah yang nggak bikin boring Pak. Nggak perlu bayar UKT, nggak perlu kontrak SKS. Tapi Ki, meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Apalagi kita sekarang bareng sama Bebek Cenghar, selera orang-orang benghar. Oke, anak kulkas Pak. Ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Ya, ademin juga sama sambal mata gue. Kita bareng-bareng Pak, kulkas ngadam yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.